Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat biologi semua, kembali bersama kita akan belajar materi biologi. Yang pertama, mari kita selalu mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Dan selalu Patio ingatkan untuk kita semua agar selalu mentaati, mematuhi protokoler COVID-19 agar segera kita bisa bersama kembali bertemu dalam tatap muka. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu. Baik, untuk pertemuan ini khusus kita akan membahas bagaimana membuat rancangan dan menyusun laporan praktikum. Kenapa? Karena ini penting bagi kalian semua ketika belajar biologi. Untuk ketika kelas 10 itu harus tahu nanti bagaimana menyusun laporannya dan juga membuat rancangan. Bagi kelas 12 juga ini sangat penting karena nanti akan ada banyak kegiatan praktikum, bahkan ada kegiatan ujian praktikum. Kalian harus bisa membuat rancangan dan juga menyusun laporannya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya? Yang pertama, bagaimana membuat rancangan praktikum itu? Di awal kita semua harus bisa menemukan permasalahan. Sebagai contoh, ketika kita melihat lingkungan, memperhatikan di lingkungan rumah atau sekolah, ketika ada tanaman-tanaman yang mungkin ada yang tumbuhnya subur, atau ketika tanaman yang kita siram setiap hari justru malah mati, atau kurang air atau kelebihan air. Nah, itu sebetulnya merupakan sebuah permasalahan. Atau permasalahan yang lebih dari itu, misalkan permasalahan pencemaran lingkungan, mengapa ada seperti itu, atau mungkin permasalahan yang lainnya. Coba kalian juga mulai perhatikan ya. Kemudian setelah menemukan permasalahan, maka rumusan masalahnya. Kita akan menentukan apa tuh rumusan masalahnya. Oh, ternyata rumusan masalahnya mengapa tanaman ini mati, atau sebaliknya mengapa tanaman ini bisa subur gitu. Atau mungkin bagaimana dari kalimat tanya, bagaimana agar tanaman ini bisa tumbuh subur, bagaimana membuat tanaman ini tidak cepat mati. Itu rumusan masalah. Nanti kita tuliskan bareng-bareng. Ini konsepnya dulu. Kemudian berikutnya ketika adalah menyusun hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang muncul tadi. Mengapa tanaman ini mati? Kemungkinan jawabannya karena kurang air, itu misal. Kemudian setelah kita menyusun hipotesisnya, maka kita akan menentukan variabel penelitian. Variabelnya apa saja nanti kita bahas juga. Setelah variabel-variabel kita tahu, maka kita akan melakukan percobaannya. Kita coba, kemudian dari percobaan kita ambil data untuk dilakukan analisis. Setelah kita analisis, maka kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari permasalahan mengapa tanaman itu mati, atau bagaimana tanaman itu bisa lebih subur tumbuhnya. Nah, yang perlu kita fokuskan adalah tentang variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel manipulasi, yaitu perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Sebagai contohnya, pemberian pupuk yang berbeda pada tanaman, atau penyiraman pada tanaman yang berbeda-beda. Jadi kalau tanaman kita siram, ada 3 tanaman misalkan, yang ini kita siram sehari sekali, ini sehari 2 kali, sehari 3 kali, itu berbeda. Itu adalah contoh variabel bebas. Pupuk ya begitu, ada yang menggunakan pupuk kandang, tanamannya sama, pupuk kandang, ada yang menggunakan pupuk cair misalkan, atau mungkin pupuk kimia. Nah, itu pemberian pupuk yang berbeda, itu adalah variabel bebas. Ini contoh. Kemudian variabel terikat atau respon, yaitu hasil dari perlakuan yang berbeda-beda tadi. Tadi perlakuan yang berbedanya apa? Oh, pemberian pupuk. Maka hasil setelah ada pemberian pupuk apa? Tinggi tanamannya bagaimana? Ini merupakan variabel terikat. Jumlah daunnya apakah banyak atau sedikit yang muncul? Kemudian warna daunnya apakah hijau atau kuning? Nah, itu adalah contoh-contoh dari variabel terikat. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu perlakuan yang sama pada semua percobaan. Contohnya ukuran pot, jenis tanah, volume air. Artinya ukuran potnya harus sama. Jenis tanahnya yang digunakan juga tanah yang sama, apakah tanah liat atau tanah pasir misalkan. Kemudian volume air. Ketika kita melakukan penyiraman, ya volumenya airnya harus sama.
Jadi kalau penyiramannya 1 hari sekali, ada yang 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali, tapi sekali nyiramnya itu volumenya sama, misalkan sekian mililiter. Ini variabel-variabelnya. Itu untuk konsepnya. Setelah ini kita akan mencoba bersama-sama membahas bagaimana menyusun rancangan percobaannya atau menyusun laporan hasil laporan dari praktikum itu seperti apa setelah ini ya. Terima kasih.